Baik, selamat datang Bapak Ibu Direksi serta rekan-rekan dari marketing, sales, dan product management. Hari ini saya akan memaparkan hasil analisis data penjualan SaaS. Baik, jadi masalah utamanya adalah profit rata-rata per transaksi yang hanya 28,66 dolar dengan variasi yang sangat tinggi, standar deviasinya 234. Ini menandakan bahwa nilai profit sangat bervariasi. Kemudian, tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengidentifikasi pemicu utama kerugian, momen krisis churn pelanggan, dan memberikan rekomendasi yang bisa langsung diimplementasikan. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana profitabilitas rentan terhadap strategi diskon. Bahkan, transaksi besar pun bisa berakhir rugi. Berikut beberapa pertanyaan kunci. Jadi yang pertama ada profitability driver, pelanggan dan wilayah mana yang berkontribusi pada profit yang besar sehingga harus dijaga retensinya. Kemudian margin leakage, apakah diskon tinggi membuat penjualan untung atau rugi? Kemudian tentang retention risk, kapan terjadi churn rate atau tingkat pelanggan keluar yang sangat tinggi, dan apa yang harus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan terhadap customer lifetime value. Jadi customer lifetime value adalah total pendapatan yang dihasilkan akibat relationship antara klien dan company yang dikurangi dengan biaya acquisition klien dan biaya untuk memberikan service kepada customer tersebut gitu. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang uji statistik ke H0 yang mana di sini tidak ada perbedaan signifikan dalam nilai sales antara transaksi yang menghasilkan profit dan transaksi yang menghasilkan loss gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Jadi implikasinya adalah nilai penjualan yang besar tidak otomatis menjamin profit gitu. Jadi perbedaan profit versus loss ini sangat dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar volume penjualan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pembahasan tentang data cleaning. Jadi sebelum data analysis, jadi terlebih dahulu kita harus melakukan data cleaning agar hasilnya lebih valid gitu. Jadi pertama-tama missing values dan data yang duplikat itu dicek, dibersihkan, dan dirapikan untuk mencegah bias pada jumlah transaksi. Kalau ada bias, tanpa adanya data cleaning ini, data yang bersih, kita bisa salah dalam mengambil keputusan, begitu. Jadi misalnya kalau ada data duplikat, kemudian tidak kita cek dan kita handle data duplikat ini akan membuat perhitungan profit menjadi salah, begitu. Kemudian dilakukan standarisasi penulisan produk dengan fungsi regular expression. Di sini ada regex di sini yang tengah em, untuk kolom produk gitu. Jadi saya tahu bahwa ada penulisan yang tidak seragam begitu. Seperti misalnya dia dempet padahal harus spasi begitu. Saya tahunya setelah saya menulis SAAS sales head gitu yang menampilkan 10 baris pertama. Em, dan nanti hasil akhirnya ini dengan cara mengcoding gitu yang baris maaf kode yang display SAS sales head dan SAS sales tail ini. Jadi untuk mengecek hasil standarisasi penulisan di 5 baris awal dan 5 baris akhir gitu. Jadi codingnya ada banyak yang nantinya bisa dilihat di Jupyter Notebook saya. Cuman ini adalah contoh beberapa coding utama ketika melakukan data cleaning gitu, termasuk membaca CSV, import library dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ini adalah analisis uji statistik itu jadi di sini ada dua table, jadi table statistik numerikal dan kategorikal gitu atau angka dan non angka begitu. Jadi di sini ada banyak insight dan informasi gitu. Jadi em, kita ambil beberapa contohnya. Jadi misalnya em, dari statistik numerik gitu. Yang pertama, profit minimum atau kerugian adalah minus 6599. Ini artinya beberapa transaksi sangat merugikan. Kemudian, median quantity adalah 3. Artinya setengah dari transaksi menjual 3 produk atau kurang.
Kemudian 75% dari profit berada di bawah 29. Kemudian sales tertinggi dalam suatu transaksi adalah 22.000, di atas 22.000 begitu. Kemudian contoh beberapa informasi dari tabel non numerik begitu. Yang pertama, misalnya tercatat ada 793 nama kontak unik. Kemudian, customer terbesar adalah Alliance dengan 192 transaksi. Dan dari sisi region dan sub-region, EMEA atau Europe, Middle East, dan Afrika mendominasi sebesar 4.219 pesanan, diikuti oleh NAMER atau North America sebanyak 2.500 pesanan. Inilah beberapa contoh informasi yang bisa diambil dari tabel-tabel ini. Kemudian kita masuk di analisis uji statistik begitu. Jadi di sini memakai uji statistik Mann-Whitney begitu. Jadi hipotesisnya adalah apakah sales berbeda signifikan antara profit dan loss. Jadi p-value-nya di sini lebih dari 0,05 sehingga menerima 0. Begitu. Jadi implikasi bisnisnya itu median sales antara profit dan loss tidak berbeda jauh begitu. Jadi uji Mann-Whitney ini menunjukkan transaksi besar tidak menjamin profit. Nah, di sini juga di atasnya tuh ada dua chart pendukung ya, line chart dan bar chart gitu. Jadi yang pertama line chartnya ini tentang yang sebelah kiri tren profit dan diskon kumulatif per tahun begitu. Dari tren 2020 sampai 2023 kita bisa melihat bahwa profit yang berupa garis biru di sini em, relatif datar bahkan sempat menurun. Kemudian di sini diskon rata-rata garis oranye naik tajam dari 5% di 2020 sampai lebih dari 15% di 2023. Kemudian kalau kita lihat di sini yang sebelahnya begitu, em, uh, jadi di sini distribusi diskon berdasarkan status profit loss terkonsentrasi di diskon tinggi sekitar 20-80%, sementara profit didominasi diskon rendah gitu antara 0 sampai 20%. Artinya semakin tinggi diskon, semakin besar resiko rugi. Seperti itu. Kemudian untuk slide selanjutnya, ini adalah tentang wilayah premium versus wilayah kritis ya, untuk wilayah-wilayah mana saja yang bisa diprioritaskan begitu. Jadi saya membagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama wilayah premium, yaitu Amerika dan Inggris dengan jumlah transaksi yang sangat tinggi dan keuntungan yang sangat besar. Selanjutnya adalah negara-negara dengan profit yang positif gitu. Profitnya lebih besar daripada loss-nya begitu. Ini hampir semua negara. Bisa dilihat di sini daftar negaranya mana saja gitu. Ini profitnya ya, yang orange. Yang orange ini profitnya. Kemudian yang terakhir adalah wilayah kritis yaitu Australia, Jepang, dan Prancis. Bisa kita lihat di sini bahwa Australia itu memiliki profit yang lebih kecil daripada loss-nya. Sementara di sini Jepang dan Prancis di sini break even ya atau impasse antara profit dan loss gitu. Jadi um, rekomendasi saya adalah kita sebaiknya menghentikan promosi agresif di wilayah kritis dan mengalihkan sumber daya ke market premium dan negara-negara dengan profit positif. Kemudian di sini adalah dari sisi produk, di sini bisa kita lihat bahwa eh, SAS Connector Pack Gold dan OneView ini profit marginnya sangat kecil sehingga tidak layak untuk dipromosikan. Sementara itu di sini bisa kita lihat em, produk-produk seperti Contact Matcher, Support, Finance Hub, SAS Connector Pack yang di sini yang besar-besar ini terbukti lebih profitable. Jadi yang produk-produk ini gitu. Nah, selanjutnya ini adalah total sales berdasarkan industri dan segmen begitu. Jadi semakin gelap dan besar size kotaknya, ini warnanya, em, semakin memberikan keuntungan. Jadi target segmentasi itu harus diperkuat untuk SMB atau small medium business UKM dan strategik pada industri finance, energy, manufacturing, kemudian healthcare, consumer products gitu. Nah, di sini kita masuk ke slide tentang cohort analysis yang memberikan insight penting
tentang churn rate ya. Jadi yang pertama, jadi ini adalah period nol begitu. Em, atau bulan sejak core, jadi yang pertama ketika pertama kali menerima produk atau service itu. Kemudian di sini churn rate pelanggan di bulan pertama mencapai 50%. Ini bulan pertama. Ini eh, adalah tanda onboarding atau time to value yang lemah. Jadi time to value adalah kesenjangan antara apa yang dijanjikan oleh marketing dan tim sales dan apa yang kenyataan yang diterima oleh si pelanggan tersebut begitu, sehingga pelanggan tidak mau lagi untuk memakai produk itu. Kemudian selanjutnya pelanggan yang bertahan lewat lebih dari bulan ketiga ini dan bulan keempat itu cenderung loyal jangka panjang. Artinya sebenarnya kita itu tidak kehilangan value di produk ini. Tantangannya adalah lebih di fase onboarding dan customer engagement, termasuk isu time to value tadi, begitu. Nah, em, ya di sini juga bisa dilihat bahwa sebenarnya itu produk yang bagus itu mampu mempertahankan pelanggan hingga hampir dari 2 tahun, begitu. Jadi tadi kita bisa kembali tadi ke produk-produk favorit itu apa saja. Nah, ini yang terakhir, ini adalah rekomendasi saya dan rencana aksi strategis yang bisa dilakukan untuk meningkatkan profit, untuk mengurangi churn rate, dan juga mm, untuk menjaga dan bahkan meningkatkan retensi pelanggan gitu. Jadi di sini ada short term, ada medium term gitu. Jadi tidak hanya short term, kita bisa menerapkan juga action plan ini untuk medium term gitu. Jadi intinya adalah tadi ya, em, seperti yang saya sudah jelaskan di penjelasan di slide-slide sebelumnya. Jadi tadi itu justru kalau diskonnya semakin besar, maka loss-nya juga semakin tinggi gitu. Jadi intinya kita itu membatasi diskon itu sampai maksimal 20% saja gitu. Kemudian tadi juga kita melihat gitu di pie chart bahwa ini ada dua produk itu yang marginnya tuh sangat rendah, sehingga sebenarnya sia-sia saja kita untuk mempromosikan produk ini gitu. Membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, membuang biaya operasional. Jadi sebaiknya hentikan promosi produk kedua produk ini dan lebih untuk mengalihkan tadi sumber daya, waktu, tenaga, biaya ke produk-produk yang lebih favorit, yang lebih profitable. Kemudian selanjutnya untuk retensi onboarding gitu, medium term gitu. Jadi tadi yang sudah dibahas sebelumnya, mayoritas pelanggan itu churn di bulan pertama sampai kedua. Jadi pelanggan yang bisa bertahan lebih dari 3 bulan tuh biasanya lebih loyal ya. Jadi tadi seperti saya sudah pernah sampaikan tadi, jadi untuk mempercepat time to value dengan menanamkan fitur populer ke onboarding. Kemudian perkuat onboarding journey, edukasi customer engagement, dan untuk segmentasi dan target pasar tadi yang seperti sudah saya sampaikan, jadi lebih untuk memfokuskan di uh, UKM dan strategic account di 6 industri ini. Kemudian untuk sales execution-nya itu sudah tadi melalui uji statistik segala itu ternyata diskon itu tidak meningkatkan loyalitas. Jadi kita bisa mencoba bundling dan customer engagement untuk meningkatkan retensi dan menurunkan churn rate begitu. Jadi seperti itu, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membentuk tim account eksekutif untuk cross sell dan upsell. Jadi untuk supaya lebih bisa cepat merespon kebutuhan dan pertanyaan dari um, customer utama seperti tadi Alliance gitu, dan juga dari wilayah premium dan wilayah-wilayah yang lebih profit serta industri dan segmen yang lebih profit. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.